So dalam hidup kita itu adalah suatu reflection daripada pengampunan Tuhan atas diri kita. Bagaimana kita mengasihi orang lain yang berdosa itu hanyalah cuma reflection bagaimana kita merasakan Tuhan mengampuni hidup kita. Mengapa Tuhan memberikan second chances dalam hidup kita? Itu bukan demi kebaikan daripada anak-anak Tuhan. Teologi jangan direduksi menjadi antropologi. Kita melanjutkan daripada eksposisi kitab Yunus, khususnya pada ayat pasal yang ketiga. Hari ini kita tidak banyak membaca ayat-ayat ini, saudara. Kalau saudara masih ingat, Yunus pasal 2 di mana Yunus sudah dibuang ke dalam laut, lalu dimakan oleh seekor ikan yang besar tersebut. Dan di sana dia mengalami satu pertobatan, bahkan dia menantikan untuk bisa masuk ke dalam bait Allah lagi, melihat bait Allah tersebut, dan dia akhirnya keluar satu kalimat yang penting dalam Yunus pasal 2 ayat 9, yaitu keselamatan adalah dari Tuhan atau milik Tuhan. Salvation belongs to the Lord. Sekarang kita akan melihat setelah Yunus dimuntahkan, atas perintah Tuhan Yunus dimuntahkan, dan Yunus keluar dari perut ikan tersebut, maka kita hari ini akan membaca pasal 3 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga A saja. Saja kita semua untuk membaca bersama-sama. Inilah firman Tuhan bagi kita pagi hari ini. 1, 2, 3. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikan kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk suatu pekerjaan Tuhan yang terus-menerus memberikan kesempatan bagi anak-anak Tuhan untuk bertobat. Terus-menerus memberikan kasih karunia Tuhan bagi mereka yang sudah Engkau panggil dan Kau tetapkan untuk selamat. Kami bisa bertahan sampai akhir bukan karena kami hebat. Kami bisa bertahan sampai akhir. Jadi anak-anak Tuhan yang akhirnya dipermuliakan dan dipersatukan kepada Tuhan. Menikmati persatuan, persekutuan dengan Tuhan. Bukan karena kami adalah orang yang layak, bukan karena adalah kami orang yang hebat. Karena Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang menyatakan kasih karunia kepada kami. Tuhan, kami pagi hari ini memberikan hidup kami dalam tangan Tuhan. Khususnya juga hati kami, ketika kami datang pada pagi, Sabtu pagi ini. Untuk berdoa sebagai satu anggota tubuh Kristus. Memberi pada kami suatu hati yang memang rindu berdoa. Suatu bijaksana yang tahu apa yang harus kami doakan ya Tuhan. Terlalu banyak hal yang harus kami doakan dalam hidup ini. Kami berdoa supaya Tuhan beri kami suatu enjoyment pada pagi hari ini. Kami serahkan semua daripada kami dari yang paling tua sampai yang paling muda di ruangan ini. Firman Tuhan yang akan kami dengarkan, doa-doa yang akan kami panjatkan, semua berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Kalau saya memberikan title khotbah pada pagi hari ini, mungkin saya bisa berikan title-nya adalah title mengenai kasih karunia Tuhan, the grace of God, untuk Yunus for Jonah, saudara. So, Yunus pasal 3, ketika saudara mau baca Yunus pasal 3, beberapa ayat yang singkat tersebut, tapi sangat padat teologis di sana. Saudara akan mengenal suatu hal bahwa Yunus pasal 3 ini mengajar kepada kita perihal mengenai kasih karunia daripada Tuhan. Itu satu hal yang penting sekali, kasih karunia daripada Tuhan yang terus memberikan kesempatan bagi Yunus untuk akhirnya bisa bertobat, memberikan kesempatan bagi Yunus akhirnya bisa kembali lagi dalam kasih setia daripada Tuhan. Tuhan tidak membiarkan dia lari dan terus lari daripada hadapan Tuhan. Tuhan memang memukul dia. Tuhan tapi akhirnya tidak menghakimi dan membuang dia. Kasih setia Tuhan akhirnya membawa Yunus kembali dalam persekutuan dengan Tuhan. Satu hal yang saudara lain yang saudara bisa pelajari, hal yang lain adalah fakta bahwa God's will, kehendak Tuhan adalah suatu hal yang tidak mungkin bisa di-ignore, diabaikan. Pada akhirnya kehendak Tuhan itu pasti akan terlaksana. Kehendak Tuhan itu pasti akan terlaksana dan Yunus membuktikan dia tidak bisa lari dan menggagalkan kehendak Tuhan atas diri dia, atas Niniwe. Kehendak Tuhan akhirnya datang kembali, Tuhan berbicara kembali kepada Yunus, memberikan perintah yang sama kepada Yunus, sebagaimana yang dikatakan dalam Yunus pasal 1 yang kedua. Mirip, tapi tidak sama, saudara. Saya bisa katakan nanti ini tidak sama, tapi saya bisa lihat ini perintah yang sangat mirip sekali. Itu Yunus harus tetap kembali ke Niniwe. God's will bagi Yunus, God's will bagi Niniwe ada sesuatu yang tidak mungkin bisa digagalkan oleh Yunus, saudara. So, kasih setia Tuhan itu bukan hanya datang kepada Yunus saja. Dalam hal ini, karena God's will ada sesuatu yang tidak mungkin bisa dibatalkan, kasih setia Tuhan ada suatu insistence.
God's will adalah suatu insisten daripada Tuhan supaya Nineveh juga harus akan mendengarkan firman Tuhan yang akan diberikan melalui mulut daripada Yunus ini, saudara. Saudara, banyak orang yang berkata, ini suatu popular saying, saya katakan suatu perkataan yang memang sering kali diucapkan, saudara, bahwa hidup anak Tuhan adalah hidup yang penuh dengan suatu pertobatan-pertobatan. Hidup yang penuh dengan second chances, itu kesempatan-kesempatan yang kedua, saudara. Saudara harus mengenal suatu hal, this can only be true. Ini adalah suatu hal yang benar karena Tuhan kita adalah Tuhan yang terus memberikan kesempatan untuk bertobat. Anak Tuhan itu bisa bertobat, terus memiliki kesempatan bertobat. Itu bukan karena mereka layak dan harus berhutang budi kepada mereka, tidak. Anak Tuhan bisa akhirnya terus memiliki second chances dalam hidup mereka. Itu hanya karena Tuhan adalah Tuhan yang akhirnya terus memberikan, dia tidak harus. Dia terus memberikan kesempatan-kesempatan bertobat bagi anak-anak Tuhan, anak-anak yang dikasih oleh Dia. Orang reform sangat menyukai sekali doktrin keselamatan. Poin yang terakhir daripada Calvinism, 5 point of Calvinism, perseverance of the saints. Bagaimana orang kudus itu akan bertahan sampai akhirnya. Di sana harus mengenal satu hal, kita harus mengenal. Kita bisa bertahan sampai akhir itu bukan karena kehebatan kita. Kita bisa bertahan sampai akhir itu bukan karena kita kelebihan kita, kekuatan kita. Doktrin ini tidak menyebutkan, tidak memberikan ajaran mengenai bagaimana kita kuat mempertahankan keselamatan kita sampai akhir. Tapi doktrin ini bicara banyak mengenai kasih setia Tuhan yang akhirnya terus menopang kita sampai akhir. Our God is God of second chances, yang terus akhirnya memberikan walaupun dia tidak harus, tapi dia terus memberikan kesempatan-kesempatan kedua bagi kita, saudara. Saudara, sekali lagi, saudara, ini tentunya bukan berarti bahwa kita adalah orang yang bisa terus menerus bermain-main dalam dosa, tidak. Saudara. Ini bukan berarti bahwa kita adalah orang-orang yang akhirnya menganggap enteng kasih karunia daripada Tuhan, tidak. Ini menunjukkan doktrin mengenai perseverance of the saints. Bagaimana Tuhan terus memberikan bagi kita kesempatan untuk bertobat itu bukan membuat kita bermain dengan dosa, tapi menunjukkan bahwa memang anak Tuhan itu orang yang lemah. Memang anak Tuhan itu memang bisa jatuh dalam dosa. Memang mereka yang dikasih oleh Tuhan adalah orang yang masih berdosa dan bisa jatuh dalam dosa. Tapi dalam perseverance of the saints menunjukkan kelemahan kita dan menunjukkan kekuatan daripada Tuhan. Dalam Alkitab Tuhan terus memberikan second chances. Tuhan terus memberikan second chances kepada anak-anak Tuhan, saudara. Kalau saudara bisa melihat bagaimana hidup Abraham. Abraham dipanggil untuk menuju ke dalam tanah Kanaan. Di tengah jalan dia berhenti. Sebelum sampai tanah Kanaan dia sudah berhenti di Haran. Saudara, di sana, saudara, Tuhan memanggil Abraham. Memberikan firman kepada Abraham. Sehingga dia bisa akhirnya mendapatkan kesempatan kembali meneruskan perjalanan tersebut. Pergi dalam tanah Kanaan. Bayangkan, saudara, kalau Tuhan tidak berbicara lagi kepada Abraham. Maka di sana akan tetap akan berhenti di tanah Haran tersebut, saudara. Saudara, demikian juga dengan Musa. Musa setelah dia membunuh seorang orang Mesir, maka dia harus lari meninggalkan semua kejayaan daripada Mesir. Dia harus lari ke padang gurun, di seorang gembala sampai 40 tahun lamanya. And at that time, setelah dia berusia 80 tahun, dia memikirkan lagi mengenai kejayaan yang sudah pernah dia rasakan di dalam tanah Mesir tersebut. Terang firman Tuhan datang kembali kepada Musa dan memanggil Musa dan Tuhan memakai dia. Saudara bisa melihat bagaimana hidup daripada Daud. Daud melakukan suatu dosa yang demikian besar. Dia akhirnya mengambil istri daripada Uria, Batseba tersebut dia ambil. Itu suatu dosa yang demikian besar. Tapi akhirnya Tuhan memberikan kesempatan Daud bertobat kembali. Lalu kita lihat pertobatan Daud dalam Mazmur pasal 51, bagaimana Daud begitu indah doa yang dipanjatkan dalam Mazmur pasal 51 tersebut. Kita bisa mengenal juga Petrus. Petrus yang orang yang demikian penting, yang dianggap sebagai pemimpin daripada semua murid-murid dari Tuhan Yesus. Di pemimpin yang besar ini dosanya ketika jatuh juga besar. Pemimpin yang besar ini juga melakukan suatu dosa yang demikian besar. Tuhan mengembalikan bukan saja dia sebagai murid Tuhan lagi, tapi mengembalikan juga jabatan rasulnya dia. Bahkan mengembalikan juga fungsi dia atau tugas dia sebagai pemimpin pada murid-murid pada Tuhan Yesus. Maka di sini dalam Yunus pasal yang ketiga, saudara melihat suatu hal, Tuhan memberikan second chances kepada Yunus. Yunus tidak harus mati, tapi lebih daripada itu, saudara, ada suatu perubahan dalam hidup dia, saudara. Saudara, mengapa Tuhan memberikan second chances? Saudara harus pikirkan. Ketika Tuhan memberikan suatu kemungkinan kita bertobat lagi, mengapa Tuhan memberikan second chances dalam hidup kita? Mengapa Tuhan memberikan kesempatan anak-anak Tuhan bisa bertobat lagi? Itu bukan demi kebaikan daripada anak-anak Tuhan. Teologi jangan direduksi menjadi antropologi. Teologi itu berbicara mengenai Tuhan, bukan bicara mengenai manusia.
Teologi adalah pusatnya, berintisari adalah mengenai Tuhan, bukan intisari bicara mengenai manusia. Tuhan memberikan second chances kepada anak-anak Tuhan, itu demi, dan kita harus bisa menerima hal ini, itu demi kemuliaan Tuhan. So dalam hal ini, dalam hal Yunus, Tuhan memberikan second chances dalam hidup Yunus, supaya kehendak Tuhan dapat sekali lagi terjadi melalui hidup daripada Yunus, saudara. Sekali lagi, saudara, Tuhan memberikan second chances dalam hidup Yunus, bukan supaya Yunus tidak mati, bukan cuma itu saja, bukan cuma Yunus tidak mati, bahkan bukan supaya Yunus mendapatkan persekutuan dengan Tuhan saja, tapi lebih daripada itu. Akhirnya kehendak Tuhan harus terjadi dalam hidup Yunus, saudara. So di dalam Tuhan memberikan Yunus pertobatan, Tuhan juga akhirnya memberikan Yunus tugas yang sama. Coba kita baca Yunus pasal yang ketiga ayat yang kedua. Kita bisa melihat dan saudara bisa bandingkan Yunus pasal 1 ayat kedua. Coba saya baca Yunus pasal 1 ayat kedua tersebut. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah against atau melawan sebenarnya, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Dalam Yunus pasal 3 ayat kedua, ini seakan-akan Yunus mendapatkan suatu recall, memori, diingatkan kembali atas panggilan yang pertama. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikan kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu, saudara. So, di sini ada suatu restoration, bukan cuma restoration of his soul, tapi restoration of his ministry. Pertobatan bukan membuat kita akhirnya kembali menjadi kita orang yang diselamatkan saja, tidak. Pertobatan membuat kita akhirnya kembali kepada pelayanan yang pernah ditugaskan kepada kita, saudara. Ini suatu pertobatan yang demikian, ya. Demikian terjadi dalam hidup daripada Petrus dan seterusnya, saudara. Daud dan seterusnya. Saudara bisa melihat di sini Yunus sekarang diberikan panggilan yang sama. Saudara pikirkan ini suatu hal yang besar sekali. Saudara pikirkan ini Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, the Lord of hosts, the creator of heavens and earth, yang dikatakan dalam Yunus pasal yang pertama tersebut, saudara. Tuhan yang menciptakan seluruh langit dan bumi tersebut. Akhirnya dia ketika Yunus bertobat, dia seharusnya tidak perlu menggunakan Yunus kembali. Dia tidak perlu akhirnya memakai Yunus, merestorasikan jabatan nabi yang dia miliki, Yunus miliki. Dia tidak harus melakukan hal tersebut. Dia mengembalikan, memberikan kembali tugas yang tadi sudah ditinggalkan oleh Yunus, diberikan kembali kepada Yunus. Ini suatu hal besar. Suatu hal besar. Mengapa? Because Tuhan tidak perlu melakukan hal ini, saudara. So the Lord of hosts tidak berhutang apapun dalam hidup Yunus. Jadi akhirnya bukan hanya mempertobatkan kembali Yunus, tapi memberikan kembali jabatan kenabian tersebut. Ini yang saya katakan a marvelous grace yang terjadi dalam hidup Yunus, saudara. So Yunus sekali lagi bukan hanya mendapatkan pertobatan seperti kembali mendapatkan panggilan. Dengan kata lain, jabatan kenabian tersebut yang dia miliki sekarang diberikan kembali kepada Yunus. Saudara, apa yang dipikirkan oleh Petrus ketika dia sudah berkhianat, menyangkal Yesus sebagai seorang pemimpin daripada semua murid Yesus yang demikian besar berkhianat terhadap Yesus. Kemudian Yesus mengembalikan jabatan rasulnya, mempercayakan dia untuk kembali menjadi rasul, bahkan pemimpin daripada semua daripada murid-murid Yesus. Apa yang dipikirkan oleh Daud? Dia sudah mengenal dosa yang demikian besar. Bahkan dia katakan dosa tersebut sudah dia miliki, dia adalah orang yang berdosa bahkan sejak di dalam kandungan, dia diperanakan dalam dosa, dia dikandung dalam kesalahan. Apa yang dipikirkan oleh Daud ketika akhirnya Tuhan mengembalikan jabatan dia sebagai the shepherd of Israel, gembala orang Israel, di raja orang Israel, dia dipercayakan kembali. Maka di sini saudara saya hari ini akan bicara mengenai 3 hal. Kita harus pikirkan 3 perubahan yang dialami oleh Yunus. Kita harus berpikir setelah Yunus pasal yang kedua tersebut, perubahan apa yang terjadi dalam hidup Yunus. Di sini saudara, kasih karunia Tuhan datang dalam hidup Yunus, dan ada 3 hal yang saya rasa kita harus melihat hidup Yunus berubah. Yang pertama, Yunus mengetahui bahwa dosa-dosanya sudah diampuni. Fakta bahwa seseorang anak Tuhan mengenal bahwa dosanya sudah diampuni itu satu hal yang sangat penting dalam hidup pelayanan dia. Coba kita buka suatu bagian Alkitab di Lukas, saudara, ini penting sekali. Itu bagian Alkitab di Lukas pasal yang ke-7. Lukas pasal yang ke-7 itu ada satu cerita perikop mengenai Yesus diurapi oleh seorang perempuan yang berdosa. Simon, orang
Di sana saudara yang jadi host di rumah itu tidak setuju bagaimana Yesus diurapi sedemikian. Lalu dia berkata, bukankah apakah Yesus sudah tahu bahwa yang mengurapi ini adalah orang yang berdosa? Bukankah dia adalah seorang nabi, seorang guru? Apakah dia tidak tahu bahwa yang mengurapi dia, mengurapi kaki dia adalah orang yang berdosa? Kita bisa melihat, lalu Yesus memberikan suatu perumpamaan, saudara, yaitu ayat yang ke-42, ada dua orang yang berhutang, satu berhutang 500 dinar, satu berhutang 50 dinar. Ketika diampuni, manakah yang akan merasakan kasih setia yang lebih besar? Tentunya si Simon menjawab yang berhutang 500 dinar tersebut. Saudara, ayat yang ke-44, saudara, di sana dikatakan, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tapi dia membasuhi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambut. Engkau tidak mencium aku, tapi sejak aku masuk, si perempuan ini tidak berhenti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Lalu ayat ke-47 demikian penting, saudara. Dosa yang demikian banyak adalah dosa yang sudah diampuni. Oleh karena itu, lebih tepatnya dia adalah berbuat kasih banyak. Dosa yang banyak membuat dia akhirnya melakukan, yang diampuni membuat dia akhirnya melakukan kasih yang banyak. Demikian juga dosa orang yang sedikit diampuni membuat dia akhirnya berbuat kasih sedikit. So, dalam hidup kita itu adalah suatu reflection daripada pengampunan Tuhan atas diri kita. Bagaimana kita melihat hidup kita, bagaimana kita mengasihi orang lain yang berdosa itu hanyalah cuma reflection bagaimana kita merasakan Tuhan mengampuni hidup kita, mengampuni diri kita. Saudara, waktu Kapin yang sudah lewat, saudara, lalu Pak Tong menggunakan seseorang melakukan kesaksian saudara Michael. Itu banyak kontroversi, ada orang yang setuju, tidak setuju. Saya tidak perlu bicara mengenai hal ini di sini, saudara, tapi satu hal yang pasti, ketika Michael bersaksi, dia adalah orang yang pernah berdosa, bertobat. Pak Tong pernah katakan pada orang-orang hamba Tuhan yang lain, saya tidak mungkin bisa pakai kalian menjadi orang yang bersaksi karena kalian belum pernah merasakan atau mungkin tidak berdosa besar, belum pernah merasakan demikian berhinanya dirimu, demikian berdosanya dirimu, demikian Tuhan mengampuni dirimu. Sehingga engkau belum pernah merasakan apa yang dirasakan oleh Michael. Itu satu hal yang harus kita terima. Dan Tuhan akhirnya pakai Michael dalam akhirnya membawa orang yang juga berdosa banyak di hadapan Tuhan, akhirnya bisa bertobat, saudara. Coba di sini, saudara, apa yang saudara bisa pelajari di sini? Saudara melihat daripada hidup Yunus dalam Yunus pasal yang kedua, saudara. Hidup Yunus dalam Yunus pasal yang kedua, saudara bisa melihat dia sudah mengalami pertobatan. Itu adalah suatu hal yang penting, mengalami pertobatan adalah suatu hal yang penting dalam kita bisa melayani Tuhan. Mengalami pertobatan adalah suatu hal yang penting dalam hidup kita, dan Yunus di sini adalah Yunus yang akhirnya dari mulut bibir dia sendiri yang mengatakan salvation, keselamatan adalah dari Tuhan. Saudara bisa tahu bagaimana Yunus dalam Yunus pasal yang pertama itu demikian dengki dengan orang-orang di Niniwe, orang-orang Asur, orang Assyria. Dia tidak mau orang yang demikian jahat bisa mengalami pertobatan daripada Tuhan. Dia demikian dengki terhadap mereka. Dia withhold God's grace. Dia pikir dia bisa, tidak perlu mengabarkan, membuat mereka bertobat. Dia bisa merintangi rencana Tuhan tersebut dengan melarikan diri. Itu dia merasakan salvation belongs to me. Salvation belongs to me, it is up to me. Apakah aku mau mengabarkan kepada mereka atau tidak. So ketika kita dalam hidup kita, akhirnya kita merasakan orang-orang tertentu, tidak perlu dikabarkan Injil. Dalam hidup kita ketika kita merasakan orang-orang tertentu, mungkin memang kita tahu harus diberitakan Injil, tapi kita tidak mau melakukan. Dalam hidup kita ketika kita malas memberitakan Injil, tanpa sadar kita sedang berpikir bahwa salvation belongs to me. Sayalah yang menentukan siapa-siapa yang bisa mendengarkan Injil. Saudara, mengapa seringkali kita memikirkan demikian? Saudara, karena kita belum merasakan kasih karunia Tuhan yang terlalu besar dalam hidup kita. Bagaimana kita melihat orang yang berdosa, bagaimana kita merasa berhutang kepada mereka, mengabarkan Injil pada mereka, itu cuma refleksi atas bagaimana Tuhan sudah mengampuni kita, bagaimana kita merasakan pengampunan Tuhan dalam hidup kita. Mereka yang berhutang atau yang tahu hutangnya demikian besar sudah diampuni oleh Tuhan, mereka lah akhirnya yang bisa mengatakan suatu kalimat, salvation belongs to you. Dan oleh karena itu, bukan apa yang kulakukan. Maka di sini kalau saudara bisa melihat nanti, Yunus akan pergi ke Niniwe. Dia tahu bahwa keselamatan bukan milik dia lagi. So terjadi suatu perubahan yang nyata dalam hidup Yunus. Itu adalah apa yang terjadi dalam hidup Yunus ketika kasih karunia Tuhan datang dalam hidup Yunus. Demikian juga dengan kita, ketika kasih karunia Tuhan datang dalam hidup kita, harus ada suatu perubahan yang nyata dalam hidup kita. Kedua,
Kedua yang penting di sini, Yunus setelah dia merasakan kasih karunia Tuhan tersebut, maka dia sekarang lebih cocok, is more fitting untuk menjalankan perintah Tuhan yang diberikan kepada Yunus. Sekali lagi, setelah Yunus mengalami perubahan tersebut, setelah dia merasakan dosanya sendiri diampuni, setelah dia tahu bahwa orang seperti dia adalah orang yang bisa diampuni oleh Tuhan dan yang mengalami pengampunan daripada Tuhan. Sekarang dia mengalami perubahan lain, dia menjadi orang yang lebih reseptif terhadap firman Tuhan. Dia lebih tepat, lebih cocok di dalam menjalankan firman Tuhan. Soal saya katakan tadi pasal 3 ayat kedua dan pasal 1 ayat kedua itu mirip tapi tidak sama. Coba kita baca dalam bahasa Indonesia, saya akan baca dalam bahasa Inggrisnya, saudara. Ya, dalam bahasa Inggrisnya ESV pun menurut saya translationnya masih kurang tepat. Yunus pasal yang pertama, saudara, ayat yang kedua. Saya rasa dalam hal ini King James Version, NIV, NASB lebih tepat, saudara, terjemahannya. Saya bacakan dalam bahasa Inggrisnya, arise, go to Nineveh, that great city, and call out against it, for the evil has came out before me. Itu dalam bahasa Inggrisnya. Yunus pasal 3 ayat kedua, mirip sekali, saudara. Arise, go to Nineveh, that great city, and call out against it the message that I tell you. Saudara, di sini saudara bisa langsung melihat ada dua perubahan. Yang pertama dalam pasal 1 ayat kedua dikatakan di sana, for their evil, call out against it. For their evil, karena kejahatan mereka sudah, bahasa Indonesia, karena kejahatan mereka telah sampai kepada. For their evil has come up before me. Dalam pasal 3 ayat kedua, bukan menyatakan atau menekankan evil daripada orang-orang Niniwe tersebut. Ya, arise, go to Nineveh, that great city, and call out against it the message that I tell you. Ini sudah berbeda. Ini ada perbedaan di sana. Dalam yang pertama, saudara, dalam panggilan yang pertama, Tuhan menekankan dosa daripada orang Niniwe tersebut. Their evil has come before me. Kejahatan mereka telah sampai kepadaku. Itu ditekankan kejahatan daripada orang-orang Niniwe. Di dalam pasal 3 kedua, itu yang ditekankan adalah message yang telah kuberikan kepadamu tersebut. Sekarang kau harus sampaikan. Tetapi dalam bahasa asli, dalam bahasa Hebrew ada hal lain yang tidak kelihatan. Dalam ESV bahkan tidak diterjemahkan. Ya, ada satu hal yang lain yang berbeda. Dalam bahasa ESV-nya itu sama. Call out against it. Yaitu berserulah, dalam bahasa Indonesia, berserulah terhadap mereka, atau translation yang lebih tepat, berserulah melawan mereka. Di dalam pasal 3 kedua, saudara, itu di sana dalam bahasa ESV juga call out against it. Dalam bahasa Indonesianya, sampaikan kepadanya. Nah, ini juga nggak terlalu mengerti, saudara, tapi dalam bahasa saudara ada King James Version atau NIV, di sana perbedaan dalam yang pertama adalah cry against it. Berteriaklah melawan mereka. Tapi yang kedua, saudara, itu berbeda. Itu pasal 3 kedua. Preach to it. Khotbahkan kepada kota itu. Saudara, ini adalah sesuatu yang berbeda sekali. Yang pertama itu berdasarkan berita judgment daripada Tuhan itu ditekankan sangat sekali. Yang kedua yang ditekankan bukan call out against, melawan kota tersebut, tapi preach to it. Berfirmanlah, berkhotbahlah kepada kota tersebut. Saudara, seorang komentator mengatakan ini adalah suatu perubahan yang baru bisa dirasakan oleh Yunus setelah Yunus mengalami perubahan. Dia baru tahu bahwa sekarang Yunus, second calling di sini Yunus adalah untuk akhirnya memberitakan pergi ke Niniwe dan pergi dengan suatu attitude yang demikian berbeda, yaitu attitude of grace datang daripada Tuhan. Jadi yang ditekankan sekali lagi dalam panggilan pertama adalah the wickedness daripada kota Niniwe tersebut. Engkau harus berteriak kepada kota tersebut mengenai wickedness. Yang kedua, sekarang panggilan Tuhan setelah Yunus berubah, ada suatu message yang harus diberitakan. Beritakanlah kepada kota itu message yang telah kusampaikan kepadamu. Ini different attitude. Soalnya ini satu hal yang penting. Ketika Tuhan sudah merubah hidup kita, mempertobatkan kita. Bagaimana kita melihat orang lain. Bagaimana kita berbicara kepada orang lain. Itu dengan attitude hati yang pasti akan berbeda. Ketika kita berhadapan dengan saudara seiman kita, seringkali kita menekankan kesalahan-kesalahan mereka. Kita menyatakan bagaimana mereka adalah orang yang bersalah ini dan itu. Tapi ketika kita dirubahkan oleh Tuhan sendiri,
Kita mengalami kasih karunia Tuhan yang demikian besar yang bisa merubah orang serusak saya. Kesadaran itu demikian penting. Karena kita melihat mereka sebagai suatu dengan attitude yang berbeda. Ada kasih yang harus diberitakan kepada mereka. Ini dialami oleh Yunus. Hal yang ketiga, saudara. Hal yang ketiga yang berubah dalam hidup Yunus adalah obedience. Perubahan dalam hidup kita, pertobatan kita, tidak mungkin tidak menghasilkan obedience. Perubahan dalam hidup kita sekali lagi tidak mungkin tidak menghasilkan ketaatan. Saudara perhatikan, saudara, ayat ketiga A. Jadi dalam Yunus pasal yang pertama, ketika dia mendengarkan berita atau panggilan atau perintah daripada Tuhan tersebut, dia langsung pergi mau meninggalkan Tuhan. Ayat ketiga A, saudara, di sana dikatakan bersiaplah Yunus. Dia langsung mempersiapkan diri. Lalu pergi. Bersiaplah Yunus. Lalu pergi ke Niniwe. Sesuai dengan firman Allah. Obedience. Soal Niniwe bukan suatu kota yang dekat. Saya sudah katakan dalam khotbah Yunus pasal 1. Niniwe itu jauh, cukup jauh. Harus ditempuh dengan perjalanan demikian jauh dan sulit. Bukan cuma itu saja, ketika nanti dia masuk dalam kota Niniwe. Dia adalah orang Ibrani yang masuk dalam satu tempat di mana kerajaan kota tersebut adalah jantungnya daripada kerajaan Assyria. Kota tersebut adalah pusat daripada the evil empire Assyria tersebut. Kota tersebut adalah satu pusat daripada suatu kerajaan yang telah melakukan demikian banyak violence, yang melakukan demikian banyak kejahatan, kekerasan. Orang-orang di kota Niniwe tersebut bukan orang-orang yang gampang, saudara. Pasti bukan orang yang gampang. Ini adalah suatu panggilan, tapi dia mau taat. So, ketika kita sudah mengalami pertobatan, akhirnya kita melihat orang lain dengan suatu attitude yang baru, saudara. Tidak mungkin itu tidak menghasilkan ketaatan. Dalam kesulitan apapun kita mau taat. Dalam kesulitan seperti apapun kita rela mau taat, saudara. Itu adalah by grace, obedience come to us. Ini sangat penting sekali, saudara. Tapi nanti kita akan melihat Yunus ini adalah suatu bukti daripada hidup daripada anak-anak Tuhan. Tidak konsisten di dalam menjalankan perintah daripada Tuhan. Pada akhirnya dia masih mungkin merasakan hati masih berat untuk bisa menerima fakta bahwa Tuhan mempertobatkan Niniwe, saudara. Ini adalah pergumulan daripada anak Tuhan, saudara. Jadi sampai hari ini, saudara, kita mempelajari dalam 3 ayat tersebut, 3 perubahan dalam hidup Yunus. Bagaimana dia dirubahkan. Bagaimana setelah dia dirubahkan, dia memiliki suatu hati attitude yang demikian berbeda. Bagaimana setelah dia memiliki attitude yang berbeda tersebut, dia adalah orang yang akhirnya harus mau obedience, taat di hadapan Tuhan. Bagaimana dengan kita semua. Ya Tuhan, menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami menyerahkan hati kami sekali lagi dalam tangan Tuhan. Sehingga kami adalah orang-orang yang tidak taat mentaati perintah daripada Tuhan. Ya Tuhan, kalau kami adalah anak Tuhan, kau akan terus menerus memberikan kami kesempatan untuk bertobat. Jangan biarkan kami mempermainkan kesempatan pertobatan daripada Tuhan. Dalam pergumulan kami seringkali kami melakukan dosa-dosa. Dalam pergumulan kami seringkali bahkan menyakiti hati Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan panggil kami kembali. Lebih daripada itu, di antara kami mungkin pernah mengalami ada dosa yang besar yang kami lakukan. Tuhan ajar kami untuk bisa memandang kepada Tuhan dan mengharapkan kasih setia Tuhan datang kembali pada kami. Bagi kami yang mungkin belum pernah merasakan kasih setia Tuhan yang besar. Yang mungkin merasa diri kami cukup baik. Yang merasa diri kami adalah diri yang masih lebih baik daripada orang-orang yang lain. Tuhan, jangan biarkan kami angkuh di hadapan Tuhan. Karena kami adalah orang-orang yang justru mungkin dalam keangkuhan kami berdosa besar di hadapan Tuhan. Bapak mau berdoa untuk Geri Karawaci. Untuk anak-anak Tuhan di tempat ini yang terus-menerus harus diperlengkapi dalam pelayanan. Dan terus-menerus harus akhirnya diberikan kekuatan dalam menghadapi atau menjadi anak-anak Tuhan dalam hidup menghadapi dunia ini. Ya. Kami berdoa ya Tuhan, Tuhan berikan pada kami suatu hati, attitude yang berubah. Kepada orang-orang sekitar kami. Pada orang-orang mungkin pembantu di rumah kami. Orang-orang saudara-saudara kami yang mungkin belum percaya. Mungkin tempat orang-orang di kantor kami atau siapapun. Yang mungkin bahkan mungkin memperlakukan kami dengan tidak baik. Atau apapun siapapun mereka. Tuhan beri pada kami suatu attitude yang mengasihi mereka. Karena kami telah dikasihi oleh Tuhan. Kami telah mendapatkan kasih karunia Tuhan yang demikian besar. Kiranya kami mengasihi juga dengan besar ya Tuhan. Berdoa Tuhan kami menyerahkan perubahan ini. Berilah kami juga ketaatan dalam menjalankan panggilan Tuhan. Seringkali banyak hal yang membuat kami malas. Yang merintangi panggilan Tuhan dalam hidup kami. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang taat. Kami menyerahkan pokok-pokok doa yang kami akan ajukan. Naikkan ke hadapan Tuhan.
Tuhan berkuasalah, duduklah di atas segala puji-pujian dan doa daripada anak-anak Tuhan. Misalkan semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.